Gadis ini baru mandi selesai. Pelayan laki-laki keluarga dengan hati-hati mengambil handuk untuk menyeka tubuhnya. Mulai dari kaki yang putih sampai betis yang lembut dan putihnya. Sampai ke badan atas dan bahunya. Mata bocah itu dari awal hingga akhir tidak memiliki niat gelap. Akhirnya, dia mengambil tangan putri itu keluar kamar mandi. Masuk ke kamar tidur, lalu mengambil lipstik untuk berdandan untuk dia. Nama dia Sasuke. Menjadi pembantu dari waktu dia berumur 13 tahun. Setiap hari, selain waktu kerja, dia harus mengurus anak perempuan tuan rumah, Sunkin. Sunkin tidak hanya elegan, tetapi mempunyai hati yang baik. Sayangnya, dia menjadi buta pada usia 7. Karena jatuh sakit. Sifatnya juga menjadi tidak menentu. Untungnya, Sasuke juga sangat menderita. Mengurus dia dengan bagus. Kadang-kadang, dia ikut putri itu berlatih alat musik. Akan tetapi, Sasuke juga tidak mengerti. Hanya duduk di samping dia dan tutup mata aja. Untuk merasa setiap irama lagu. Dalam jangka waktu panjang, Sasuke juga mulai mencintai musik. Sampai malam, dia ke halaman untuk berlatih. Memeluk samisen dan mengingat lagu tadi pagi. Walaupun salju jatuh dengan beras di luar, dia masih sabar berlatih. Tidak tahu alasan apa. Ketua warung mulai tidak suka itu. Dia merusakkan sitar Sasuke. Sambil memarahinya dan berkata bahwa dia harus tahu nasibnya. Sitar bukan sesuatu untuk orang rendahan. Sasuke hanya bisa menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tunggu sampai ketua warung pergi. Dia dengan sedih mengambil gitar itu. Sunkin sudah melihat adegan ini. Terus dia memanggil Sasuke masuk ke kamarnya. Lalu kasih samisennya buat Sasuke. Bilang dia bermain satu lagu dengan sitar itu. Sasuke merasa sedikit panik. Dia takut musik dia akan mencemari telinga si putri. Tapi dia tidak berani membantah. Dan bermain satu lagu. Sunkin baru mendengar suara lagu sambil membantu Sasuke. Dan mereka bersama bermain sitar abis malam itu. Sampai besok pagi, kakak perempuan Sunkin masuk ke kamarnya. Memanggil Sasuke keluar untuk bekerja. Tapi Sunkin tidak setuju. Dia mau mengajar Sasuke bermain sitar. Orang tuanya setelah selesai saling berbicara. Juga bersetuju biarkan Sasuke ikut Sunkin belajar. Dia tidak usah ke toko obat untuk bekerja lagi. Sasuke juga memandang Sunkin sebagai gurunya. Dan resmi mulai belajar main sitar. Dia belum pernah bertemu dengan satu guru yang menakutkan begitu. Dia hanya salah satu nada. Guru itu marah dan melemparkan barang-barang padanya. Punggung tangan Sasuke langsung berdarah. Tapi dia juga tidak marah atau benci gurunya. Hanya bermanfaat terus-terusnya. Hal ini membuat ibu Sunkin tidak suka. Dia bilang Sunkin terlalu serius. Pelajaran begini sungguh lebih capek dari kerja di toko obat. Tapi Sunkin bilang, orang-orang sukses. Semua harus menderita hal-hal yang tidak bagus, kalau tidak bisa. Putri, minta maaf. Kalau saya main salah. Anda bisa pukul, lempar. Saya tidak marah sama Anda. Saya hanya perlu Anda mengajari saya aja. Sejak hari itu, Sasuke makin berusaha. Dia coba menutup matanya dan bermain sitar. Tetapi tidak tahu Sunkin sudah kasih tangannya. Sampai dia tahu juga terlalu telat. Sunkin sangat marah. Dan memikirkan Sasuke sedang merendahkannya. Terus membuka pintu dan mengeluarkan Sasuke. Sambil bilang tidak akan ketemu sama dia lagi. Biarkan Sasuke menjelaskan semuanya. Sunkin masih tidak ikuti. Sasuke diluarkan. Tapi baru ke lobi. Tiba-tiba ada gempa bumi. Semua orang berlari keluar. Hanya ada Sasuke tidak peduli tentang kebahayaan, dia masuk ke kamar si putri. Dia melihat Sunkin sedang bersembunyi di sudut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak berpikir banyak. Dia memeluk si putri. Untuk dia tidak sakit apapun. Setelah kali gempa bumi ini, hubungan keduanya menjadi lebih bagus. Sejak waktu itu, dengan bantuan Sunkin. When life gives you Monday, dip it in glitter and sparkle all day. Sampai suatu hari,
dia mendapat satu berita buruk. Sun Qin belum ada suami tapi sudah kehamilan jadi dibawa ke desa. Si tuan rumah bertanya Sasuke. Apa anak itu anak Sasuke? Tapi Sasuke bilang bukan. Bilang dia hanya adalah satu pembantu aja. Tidak berani mendekati si putri. Tuan rumah hanya bisa bernafas panjang. Pada waktu ini, Sun Qin juga ditanyakan pertanyaan yang mirip. Tapi dia tidak bilang apapun. Dan berkata sama ayah anak itu bahwa akan menjaga rahasia. Sesungguhnya, orang tua itu tahu Sasuke juga sangat baik. Kalau itu anak Sasuke, mereka akan mengadopsi dia. Dengar itu, Sun Qin sangat marah. Bilang bahwa orang tua berpikir dia buta. Jadinya mau dia menikah sama pembantu. Ibu Sun Qin tidak bisa berkata apapun. Akhirnya, anak itu dilahirkan tapi tidak tahu dia anak siapa. Lalu dikasih ke satu keluarga di kampung. Akan tetapi tidak lama kemudian, orang tua dan Pak Guru Sun Qin semua meninggal dunia. Sun Qin meneruskan karir pengajaran gurunya. Sedangkan Sasuke masih selalu di samping si putri. Untuk mengawasi dia seperti dulu. Gadis yang cantik ini, walaupun buta, tapi keterampilan bermain sitar sangat luar biasa. Tapi satu pemuda kaya, sudah memanfaatkan alkohol untuk melakukan hal tidak baik. Letakkan tangan kotor di Sun Qin. Lihat dia buta dan lemah. Dia langsung memeluk dia untuk lakukan yang buruk. Sasuke mendengarkan suara minta tolong. Langsung mouse ke dalam. Membawa Sun Qin yang sangat takut keluar. Si putra itu dipukul sampai berdarah. Dia sangat malu. Jadinya memutuskan akan balas dendam Sun Qin. Setelah tiu, Sasuke mulai ganti posisi Sun Qin di kelas. Sedangkan dia duduk di belakang untuk membantu. Tapi semua murid adalah gadis muda. Selalu tertawa di kelas. Hal ini membuat Sun Qin di belakang merasa tidak nyaman. Berpikir Sasuke sengaja berbicara dan tertawa sama orang lain. Tapi Sasuke langsung bilang, "Bukan, hati saya hanya ada Anda aja. Saya belum pernah memperhatikan hal ini. Belum pernah mendengarkan suara gadis-gadis itu." Kata-kata ini membuat Sun Qin malu. Matahari perlahan terbenam. Suhu juga menurun. Sun Qin kasih tangannya untuk Sasuke memanasi. Sasuke membelai lembut. Terus mengambil tangan dia ke hatinya. Untuk sesaat, suasana menjadi gelap. Tetapi pada malam itu, setelah Sun Qin sudah tidur, seseorang sudah masuk ke kamarnya. Terus memegang botol air panas. Dituangkan langsung ke wajah Sun Qin. Sasuke mendengarkan suara teriak dia, langsung bangun. Jika ke tempatnya, melihat Sun Qin merangkak dan memegangi wajahnya kesakitan. Dia tidak Sasuke melihat wajah yang sudah dirusakkan. Tapi Sasuke tidak peduli. Dia tahu Sun Qin sedang berpikir apa. Jadinya, setiap hari, dia berdoa sama Buddha. Untuk dia cepat sehat. Sampai hari pelepasan perban, Sun Qin terus-menerus bilang. Tidak mau membiarkan Sasuke melihat wajahnya. Sampai tidak berhenti menangis. Sasuke melihat ini dan merasa sangat sedih. Terus memikirkan satu ide yang ceroboh. Dia mengambil jarum di tanah. Tanpa ragu menusuk matanya sampai buta. Sun Qin tahu itu. Dia langsung berlari. Tapi tidak hati-hati jatuh. Sasuke juga merangkak ke dia. Bilang matanya sudah buta. Dia tidak usah khawatir. Dia akan tidak bisa melihat wajahnya. Saat itu, Sun Qin sangat sedih. Peluk dia dan menangis. Saat ini, dia juga melepaskan kesombongannya. Akhirnya, mereka terus saling berteman. Film ini juga sampai berakhir. Cinta adalah keyakinan. Kecantikan itu murni, baik dan merusak. Dalam konsepsi estetika, hanya adalah perubahan dalam waktu singkat. Pengorbanan buta itu, apakah itu cinta? Tapi saya berpikir bahwa cinta sejati adalah pengorbanan tanpa syarat. Kalau hanya dinilai dengan main, akan tidak ada kisah cinta yang begitu indah. Soalnya saya berharap salah satunya bisa melihat matahari. Kalau begitu kehidupannya akan lebih mudah.